Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno dalam rangka dialog Islam Kristen dengan beberapa pendeta. Dan alhamdulillah di sini saya bertemu dengan dua orang mu'alaf yang sangat luar biasa ini. Jadi nanti bisa sharing pengalaman ya. Yang satu ini Mbak Evi. Assalamualaikum Mbak Evi. Ini cepet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum warahmatullahi Ibu Stefani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ini kita waktu acara di dialog Islam Kristen. Beliau ini adalah seorang mu'alaf yang sangat luar biasa, jauh-jauh dari Purbalingga ya. Dari Purbalingga ke Yogyakarta, perjalanan 4 jam lebih. Jadi pertama-tama saya ingin tahu dulu, jadi latar belakangnya Mbak Evi kok tiba-tiba ingin masuk Islam itu bagaimana ceritanya ini? Silakan Mbak Evi. Saya sebenarnya dulu ya nggak kepikiran sampai menjadi seorang mu'alaf. Ya mungkin karena suami Muslim, jadi saya waktu itu sebelum menikah itu saya udah masuk Islam. Itu pun masih karena ikut ya, bukan karena hidayah, belum. Saat itu saya belum mendapatkan yang namanya hidayah itu apa. Ya setelah ya sempat ada pertentangan dari keluarga, tapi saya akhirnya tetap menikah juga secara Islam. Dan saya benar-benar yang menjalani sebagai seorang muslim, sholat atau apa itu setelah pernikahan 10 tahun. 10 tahun itu saya terombang-ambing. Kadang pulang ke rumah orang tua, ke gereja lah, macam-macam. Dan itu memang luar biasa, 10 tahun itu cobaannya luar biasa. Karena saya mungkin waktu itu kosong, nggak ada apa ya, nggak punya iman ya. Kesini enggak. Ya suatu saat, saya kan punya anak satu cowok. Saat itu masih satu. Tapi anak saya itu saya masukkan ke sekolah Islam. Dari kecil saya panggilkan guru ngaji, termasuk Mbak Fani ini. Waktu itu belajar Iqra. Anak saya masuk Aisyah. Itu semakin bertambah besar, SD kalau nggak salah. Itu sering apa ya? Ada pelajaran agama yang anak kadang bertanya, "Mah, ini kamu gini-gini." Saya bingung saat itu. Saya nggak tahu apa-apa itu. Terus suatu saat saya udah mulai ketertarikan, tapi saya mungkin masih belum terpanggil atau bagaimana. Terus akhirnya suatu saat itu anak saya itu, karena saya tahu di sekolahan harus diajarkan sholat kan, paling enggak kan ada pelajaran agama Islam. Nah, saat itu saya nyuruh ke anak saya supaya sholat. Dia dengan entengnya dia ngomong, "Mama aja, papa nggak pernah sholat." Walaupun suami saya Muslim, tapi memang saat itu suami saya belum mungkin dulu sholat, tapi menikah sama saya belum pernah lihat suami saya sholat. "Mama, papa aja nggak sholat, ngapain?" Saat itu saya kayak dihantam. Pertama itu, kok gini ya jawaban anakku gitu. Terus beberapa kali lagi, karena ada tuntutan saat itu, orang tua paling enggak membimbing anaknya suruh sholat saat itu ya, karena tuntutan sekolah mungkin ya. Terus beberapa kali lagi saya seperti itu lagi. Jadi saya seolah-olah kayak dihantam setiap hari. "Mama, papa aja nggak pernah sholat, aku nggak mau sholat terus," saya gitu. Terus lama-lama saya merenung hidup saya itu mau dibawa kemana gini. Saya nggak sholat, saya nggak ke gereja juga. Ya itu, lama-lama saya kok
seperti ingin tahu belajar sholat itu gimana sih gitu. Terus saat itu saya punya teman, suaminya itu mau berangkat umroh. Saya nggak tahu kalau mungkin di sana yang saya tahu pasti ke sana doanya pasti dikabul. Cuma saya belum yakin. Saat itu saya nitip surat. Tapi saya kasih surat itu untuk Allah. Saya nggak tahu nanti mau ditaruh di mana gitu. Saya minta didoain, saya kepingin macam-macam deh. Nah, begitu suami teman saya mungkin udah sampai di Mekah atau apa ya, saya kok tiba-tiba ingin belajar sholat. Saya saat itu nggak punya mukena, nggak punya apa, saya terus pinjam ke teman. Tapi saya hanya belum tahu belum tahu doanya apa. Cuma aku melu sholat gitu. Saya saat itu ke teman saya kaget, itu istrinya yang suaminya berangkat umroh itu. Ayo belajar. Tapi cuma gerakan aja. Saya belum belajar apa-apa. Terus semakin kuat saya itu akhirnya membeli buku, belajar sendiri di dalam kamar, baca ini. Suatu saat suami saya masuk ke dalam rumah, kaget tahu mungkin saya sholat. Semenjak itu suami saya akhirnya dia mencari ke yang lebih berilmu ya, mungkin dia kepengen ngimamin, cara ngimaminnya itu bagaimana. Akhirnya itu alhamdulillah suami saya jadi akhirnya ikutan sholat. Ya itu Pak, perjalanan itu hampir rumah tangga saya memang hampir lepas saat itu, karena memang pondasinya nggak ada. Kita sering ya kadang berantem ini dan itu karena nggak ada akidah yang kuat dalam rumah tangga saya. Tapi alhamdulillah di saat mungkin saya di tengah-tengah padang yang gersang, Allah itu memberikan rahmat. Mungkin lewat anak saya juga, itu sering saya dihantam dengan jawaban anak saya itu yang polos, dengan mungkin kok mama bisanya cuma ngomong tapi nggak ada tindakan apa-apa. Waktu itu umur berapa anaknya? Mungkin kelas 1 masih kecil ya? 1, 2 gitu. Iya. Kan cowok ya? Iya, cowok gitu. Ya. Itu sering seperti itu. Ya itu sedikit-sedikit yang bisa saya itu sampai mungkin Allah itu memberikan hidayah, terus saya hanya mencari tahu, terus saya kepingin bertemu orang-orang yang baik yang bisa menuntun saya. Alhamdulillah saya ketemu Mbak Fani, terus ketemu siapa, akhirnya ternyata Islam itu nggak cuma sholat ya. Sudah belajar gini, saya belajar pakai hijab. Saya penasaran dengan Al-Quran, tapi saya saat itu impossible. Saya nggak mungkin bisa. Tapi ternyata Allah itu berkehendak lain. Alhamdulillah saya sudah bisa baca Quran. Sudah dengan belajar di rumah Quran lah, mencari guru dengan metode ini. Alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah saya sudah ya dikatakan bisa ya. Alhamdulillah bisa lah ya Mbak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu. Kemudian untuk orang tua gimana itu? Waktu masuk Islam pertama kalinya? Saat itu ya memang keberatan, tapi orang tua saya bijak. Kok ini segede tua, pilihanmu seperti itu, ya udah dijalani. Ya udah, orang tua saya alhamdulillah nggak, sampai sekarang pun orang tua masih non muslim, adik saya masih non muslim juga. Iya, kita doa. Sekarang pertanyaannya untuk ibu berdua, Mbak Evi dulu ini. Setelah Mbak Evi masuk Islam, dulu kan menyembah Yesus nih, tiba-tiba sekarang harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Mbak Evi bisa ceritakan mantap mana nih antara menyembah Yesus dulu atau Trinitas ya kalau dalam Katolik, dan sekarang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Esa, ini bagaimana? Ya, kalau saya dulu itu di Katolik kan karena ya mungkin karena turunan ya, karena orang tua ya. Dan saat itu saya nggak mendalami sebagaimana di Katolik kan yang terkenal kan liturgi. Jadi tidak mempelajari Injil itu sebagaimana itu enggak. Kita hanya setiap hari nanti ini udah ada urutannya gini-gini. Jadi saya sendiri itu ya hanya sebagai anak misdinar, anak ini, jadi nggak terlalu apa ya, di Katolik itu nggak terlalu fokus ini
pengupasan Injil itu enggak. Jadi dan perbedaan yang saya alami itu, saya cuma dulu pernah heran, saya suruh ngaku dosa sama Romo, cuma aneh aja gitu loh, kok dosa saya dikasih tahu orang ke orang sampai sebegitunya. Cuma yang namanya ya melulah pengakuan dosa itu saya cuma sekali aja dalam seumur hidup itu, karena penasaran gitu. Katanya kalau udah ngaku dosa udah bersih lah gitu, ya diampuni gitu. Ya cuma itu, tapi saya nggak ada kemantapan memang. Ya setelah saya memeluk agama Islam, Masya Allah, ternyata semua kehidupan, semua apa itu ada dalam Al-Quran. Makanya saya sampai hal kecil, kita makan, kita minum itu harus bagaimana, kita mau masuk kamar mandi, toilet itu bagaimana, kita bangun tidur, semua itu ada. Makanya saya dulu perasaan di Katolik tuh nggak ada seperti itu gitu loh. Masya Allah, semuanya itu luar biasa. Saya ya jelas-jelas jauh beda. Iya. Sekarang lebih dirasakan tentram, damai gitu ya, lebih pasti, mantap imannya ya, gitu ya. Alhamdulillah. Cuma namanya iman ya Pak. Iya. Memang kadang naik, saya lagi kadang turun. Bagus, ya menurut saya bagus karena apa? Saya lagi kayaknya lagi deket banget. Iya. Tapi ya itu, saya itu mendidik anak laki-laki 2 udah memang mungkin berat. Karena ya mungkin yang getol sekali saya. Kalau suami saya pribadi itu mungkin santai dan ya udah seperti itulah gitu. Jadi saya itu kepinginnya menuntut anak-anak saya seperti ini. Ya Allah, saya kepingin, karena saya kadang iri lihat, ya Allah, anak laki-laki ke masjid ini dan itu. Saya memang masih jauh karena mungkin saya berat. Ya nggak tahu itu, saya cuma ya Allah, mudah-mudahan, saya cuma berharap sama Allah, udah itu aja sih. Ya ujian memang nggak ada berhentinya. Saya itu ujian dikasih sakit luar biasa sampai operasi beberapa kali, tapi saya nggak namanya apa gara-gara yang melebu Islam, enggak. Saya nggak kepikiran sampai segitu. Cuma saya memang ini ya, jangan sampai kamu menyerah hanya seperti ini kok terus nanti kamu balik lagi. Ini kita waktu acara di dialog Islam Kristen, beliau ini adalah seorang mu'alaf yang sangat luar biasa, jauh-jauh dari Purbalingga ya. Stefani, gimana ini ceritanya? Kalau saya masuk Islam itu karena pencarian jati diri. Ya, karena bapak saya Katolik, menikahi ibu saya yang janda dengan anak 4, dengan tujuan ingin memurtadkan ibu saya dan anak-anaknya gitu. Nah, dari pernikahan itu tambah Mbak Yu saya sama saya. Waktu itu saya kelas 2 SMA, terus sering sekali kondisi rumah tangga bapak sama ibu itu tidak harmonis karena bapak memaksakan kehendaknya agar ibu ikut ke gereja gitu. Tapi ibu tetap istiqomah dengan Islamnya sampai KDRT kayak ditempeleng apa segala macam itu dialami oleh ibu saya. Mukena dibakar, Al-Quran dibakar, tapi ibu saya tetap istiqomah dengan Islamnya. Nah, dari peristiwa itu saya mulai berpikir, karena di sekolah pelajaran pendidikan moral Pancasila itu kan mengajarkan kalau semua agama itu baik dan benar. Kalau semua agama itu baik dan benar, kenapa sih bapak saya memaksakan kehendaknya? Kenapa harus ikut bapak? Terus kalau semua agama baik dan benar, kenapa ibu saya juga bersikukuh dengan Islamnya? Kenapa dia tidak ikut bapak aja? Toh semua agama baik dan benar. Gitu. Daripada rumah tangga berantem terus tiap hari, anak-anak yang tidak nyaman gitu, anak-anaknya jadi berpikir macam-macam gitu. Kenapa enggak ikut bapak saja kayak gitu. Terus itu terjawab ketika di sekolah. Teman-teman saya kan mayoritas muslim karena sekolah negeri. Nah, itu saya sering bertanya sama teman, Islam itu seperti apa, Islam itu bagaimana gitu.
Nah, sampai kemudian suatu saat pas pelajaran agama Islam, guru agamanya itu baru, dan saya waktu itu tidak keluar kelas karena kondisi badan lagi nggak fit, nggak sehat. Saya tetap di dalam kelas waktu itu. Terus guru baru itu tiba-tiba nunjuk saya untuk membacakan surat Al-Asr gitu. Dan anehnya saya tidak menjawab kalau saya itu Nasrani. Teman-teman satu kelas juga tidak ada yang menjawab bilang kalau aku Nasrani, itu nggak ada gitu. Terus guru itu bilang, kalau minggu depan kamu belum hafal surat Al-Asr, kamu berdiri di depan kelas gitu. Dan tidak tahu kenapa saya itu justru tertantang kalau saya belajar menghafalkan surat Al-Asr, kira-kira bisa enggak ya, boleh enggak ya, kayak gitu. Dan saya minta tolong teman sebangku untuk ditulis dari Arab ke tulisan Latin kayak gitu. Saya baca. Ketika saya membaca surat Al-Asr itu hati saya tenang. Kondisi rumah yang bapak sama ibu bertengkar itu enggak mempengaruhi, justru malah mendatangkan ketenangan buat diri saya. Terus sampai suatu malam saya dikasih gulungan kertas tulisan Arab, disuruh membaca, tapi saya nggak bisa baca. Ya sudah, sini saya bacakan. Dibacakan bunyi surat Al-Asr. Sama. Dalam mimpi itu. Terus saya bilang, oh aku tahu itu surat Al-Asr. Artinya saya juga tahu, saya sudah hafal. Ya sudah, kalau kamu hafal, kamu tahu artinya, kamu baca. Nah, dalam mimpi itu saya membaca surat Al-Asr dan itu mengigau. Dan kemudian dibangunkan oleh ibu saya. Ibu saya heran kenapa saya ngigau membaca surat Al-Asr gitu. Nah, dibangunkan oleh ibu saya, ditanya, loh kok kamu baca surat Al-Asr gitu. Iya Bu, saya mimpi seperti ini, saya ceritakan mimpi saya. Terus ibu saya bilang, mungkin itu hidayah kayak gitu. Nah, tapi kan saya nggak tahu apa itu hidayah kayak gitu, nggak tahu. Terus saya cuma tanya, Bu, misalnya saya ikut ibu masuk Islam gimana? Terserah kamu sudah besar, sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, terus pagi harinya saya cerita sama teman saya yang nulis itu. Saya bilang, aku tadi malam mimpi loh kayak gini gitu. Oh itu hidayah kayak gitu. Hidayah sih apa? Tadi ibu juga bilang katanya itu hidayah sih apa? Hidayah itu ya petunjuk kayak gitu. Maksudnya gimana? Ya udah, biar kamu paham, yuk kita ketemu sama Pak Wito. Pak Wito itu guru agama yang baru itu. Nah, terus saya ketemu guru agama namanya Pak Wito. Saya ceritakan dan beliau menjelaskan tentang hidayah itu adalah petunjuk bahwa Islam itu adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan surat Al-Imran ayat 19 sama ayat 85 pada waktu itu. Nah, terus saya bilang, Pak, misalnya saya belajar Islam sama Bapak boleh? Boleh, tapi belajarnya di rumah, jangan di sekolah. Nanti kalau di sekolah bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, alhamdulillah belajar dengan Pak Wito itu saya menemukan Islam, kemudian saya bersahadat dibimbing sama Pak Suwito itu.